Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita kembali dapat bersekutu bersama-sama, baik yang dalam ruangan ini maupun di rumah. Kita dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan belajar dari firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Supaya di hari-hari yang sukar ini kita dapat menjalani hidup yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan tentang kehidupan yang baik dan bagaimana cara kita dapat memilikinya. Kita akan membaca dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya belum menyelesaikan pasal yang kedua, karena nanti setelah kita belajar prinsip-prinsip firman ini, saya akan mundur ke pasal yang kedua. Kita akan belajar mengenai bagaimana seorang istri berhubungan dengan suami-suami yang cukup sulit. Bagaimana seorang suami dia dapat menghargai istrinya dan memperlakukannya dengan baik. Dan kita akan belajar tentang bagaimana hubungan kita dalam lingkungan pekerjaan supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tapi pagi ini kita akan belajar tentang kehidupan yang baik terlebih dahulu dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12, demikian firman Tuhan bagi kita. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita sepakat bahwa setiap orang itu pasti menginginkan kehidupan yang baik. Setiap orang ingin dapat menjalani kehidupan yang baik. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menginginkan kehidupan yang baik dan ingin dapat menjalani hidup yang baik itu sebaik-baiknya, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu? Saudara, kenapa pertanyaan ini penting? Pertama-tama untuk dijawab, sebab ada begitu banyak konsep, wawasan, gagasan tentang kehidupan yang baik yang ditawarkan kepada kita. Saudara, apalagi di masa informasi dan komunikasi yang begitu cepat hari-hari ini, orang banyak men-share pengetahuan, pemahaman tentang hidup yang baik itu seperti apa. Makanya kita perlu mendapatkan jawaban yang tepat, apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan tentang kehidupan yang baik itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara kita mendapatkan kehidupan yang baik itu? Bagaimana cara kita menjalani kehidupan yang baik? Ini juga sangat penting karena ada banyak orang yang mengerti kehidupan yang baik itu seperti apa, tetapi tidak dapat menjalaninya, tidak dapat melakukannya. Makanya kita bersyukur karena firman Tuhan memberitahu kita dengan jelas apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu dan bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana cara kita menjalaninya. Saudara, banyak orang yang berpikir kalau kehidupan yang baik itu
Jika kita memiliki tempat tinggal yang baik dengan lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik, kan begitu. Banyak iklan-iklan saudara kalau nonton televisi di Jakarta, di mana dibuka perumahan baru, ya good living dan lain sebagainya. Jadi orang berpikir kehidupan yang baik kalau kita punya tempat tinggal yang baik di lingkungan yang baik, itu kehidupan yang baik. Banyak orang yang mengatakan kalau kita mempunyai barang-barang yang baik, maka itu akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang baik. Kalau kita punya banyak uang, punya harta, kita dapat memiliki kehidupan yang baik. Tapi apa yang kita lihat dalam kehidupan ini saudara, ternyata tidak semua orang yang memiliki tempat tinggal yang baik, memiliki barang-barang yang baik, memiliki uang yang cukup atau uang yang banyak, mereka senang, mereka berbahagia. Bahkan banyak di antara mereka yang hidup dalam duka cita. Tetapi sebaliknya saudara, ada banyak orang-orang sederhana yang tidak punya. Seperti yang saya sebutkan tadi, rumah yang baik, lingkungan yang baik. Kita mungkin tinggal di perkampungan, di tempat yang dianggap tidak begitu baik. Barang-barang kita tidak terlalu baik. Ya, mungkin kelas-kelas KW, ada KW 1, mungkin KW 10 dan lain sebagainya. Uang kita secukupnya saja. Tetapi banyak orang yang seperti itu yang berbahagia. Yang memiliki sukacita dalam hidupnya, saudara. Lalu kita bertanya, sesungguhnya seperti apakah kehidupan yang baik itu? Nah, kalau kita belajar Alkitab, saudara, ternyata kehidupan yang baik, yang benar-benar baik, itu datangnya dari berkat Tuhan. Dan itu selalu tidak dapat dipisahkan dari relasi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama kita. Amin. Itu kehidupan yang baik. Datangnya dari Tuhan dan selalu ditandai dengan relasi yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Saudara, pada kenyataannya saudara, berkat Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari memiliki hubungan yang baik. Ini yang perlu kita pahami dengan betul-betul. Berkat Tuhan tidak dapat kita pisahkan dari memiliki hubungan yang baik. Coba Yohanes 4 ayat 20 kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Oh maaf, 1 Yohanes 4 maksud saya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Berkat Tuhan tidak dapat kita pisahkan dari relasi yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama. Bahkan dalam doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dan yang keempat, hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan, Bapa yang benar dan mengenal Yesus yang diutusnya. Keselamatan adalah bicara mengenai hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan hubungan seseorang benar dengan Tuhan kalau dia memiliki hubungan yang benar dengan sesamanya. Makanya Yohanes mengatakan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi hubungan dengan Tuhan dan sesama harus sama-sama baik, saudara. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi berkat Tuhan tidak dapat dipisahkan dari relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 bahwa semua kebenaran firman Allah, hukum-hukum Allah dirangkum dalam satu perkataan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hartamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kehidupan yang baik selalu terkait dengan relasi yang baik. Hubungan yang benar dengan Tuhan dan hubungan yang benar dengan sesama. Itu sebabnya saudara, kalau kita dalam pergumulan, dalam masalah dengan orang-orang di sekitar kita, maka sedapat-dapatnya kalau itu bergantung sama kita, kata Paulus, kita harus mengusahakan perdamaian. Kalau kita sungguh-sungguh mau kehidupan yang baik. Coba Roma 12 ayat 18 supaya kita jelas tentang itu. Roma 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Kenapa? Karena berkat Tuhan tidak dapat dipisahkan dari relasi yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalau ada kerusakan hubungan, maka sedapat-dapatnya kita yang berusaha untuk mengejar perdamaian, untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kehidupan yang baik tidak dapat dipisahkan dari relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Saudara, mungkin kita tidak mempunyai banyak hal, tetapi kalau relasi kita baik dengan Tuhan dan dengan sesama, kita pasti bisa bahagia. Amin. Itu orang-orang yang mabuk kasmaran itu sekalipun tidur beralas koran, makan sepiring berdua asal harmonis, bahagia saudara ya. Tapi mungkin kita punya banyak hal saudara ya. Punya rumah yang mewah, tempat tinggal hunian yang sangat luar biasa indahnya, barang-barang yang banyak, uang yang banyak, tetapi konflik setiap hari, pertengkaran setiap hari. Kita jauh dari Tuhan, suami istri tidak pernah akur, orang tua anak seperti tikus dan kucing, Tom dan Jerry. Maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Mari saudara, kita tanam dalam hati kita. Ini ajaran firman Tuhan saudara. Bahwa kehidupan yang baik itu selalu berkaitan dengan hubungan-hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan masyarakat di sekeliling kita. Wah, luar biasa kalau hubungan dengan Tuhan baik, dengan sesama baik, dan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Amin. Tapi intinya saudara, kehidupan yang baik tergantung dari relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Mari saudara tidak usah terlalu berpikir, wah aku akan senang ya kalau aku punya rumah di daerah sana. Wah aku bahagia kalau tinggal di zona hijau. Ya dalam pandemi COVID seperti ini, saya akan senang hidupku baik kalau tinggal di zona hijau mungkin. Wah aku akan senang kalau barang-barangku ini baik. Apalagi kalau nonton TV sekarang, saudara, rice cooker itu ada yang 250.000, yang 100.000, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta. Makan nasi dari rice cooker yang 15 juta, kalau hatinya dongkol sama istri nggak jadi makan saudara. Haleluya. Haleluya. Sepeda naik Brompton, tapi kalau jengkel sama teman bersepeda yang lain bisa jatuh. Itu kehidupan yang baik. Selalu berkaitan dengan hubungan-hubungan yang baik. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang baik kalau kita mentaati prinsip-prinsip firman Tuhan dalam membangun hubungan yang baik. Apa itu saudara? Dengan melakukan yang baik dan mengatakan yang baik. Amin. Sikap kita harus baik, perilaku kita harus baik, dan perkataan kita juga harus baik. Saudara, sebelum saya menjelaskan dari teks ini tentang dua hal itu, saya mau mengingatkan bahwa
Seharusnya yang menjadi motivasi kita untuk memiliki kehidupan yang baik adalah bahwa kita ingin memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Saya ingin memiliki kehidupan yang baik karena saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau menyenangkan Tuhan. Kita mau memiliki hidup yang baik karena kita mau menyenangkan Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Luar biasa saudara. Tuhan itu mendesain hidup ini supaya melalui kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Bahagia itu sebenarnya buah langsung dari kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kalau orang hidupnya menyenangkan Tuhan, dia pasti akan berbahagia. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Orang yang suka firman Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Jadi kehidupan yang baik, kebahagiaan, senang, sukacita itu adalah buah dari kita menyenangkan Tuhan. Buah dari kita memuliakan Tuhan. Saat kita mempercayai Yesus, saat kita mentaati Yesus dan berkat-berkatnya dilimpahkan pada kita, maka Tuhan akan kelihatan baik di mata orang-orang di sekitar kita. Weh, Tuhan orang Kristen itu luar biasa ya. Umatnya baik, umatnya ramah, umatnya sukacita, umatnya diberkati. Betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kalau kita egois, hidup mementingkan diri sendiri, saudara, maka sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini. Sekali lagi ada dua area luas yang perlu kita lakukan kalau kita mau hidup yang baik. Perilaku yang baik dan perkataan yang baik. Dan itu yang diajarkan firman Allah bagi kita. Amin. Mari kita melihat dua poin besar itu. Mengenai perilaku yang baik dan perkataan yang baik. Sebab kehidupan yang baik itu tidak dapat dipisahkan dari relasi yang baik. Dan untuk membangun relasi yang baik, hubungan yang baik, setiap kita harus berperilaku baik. Dan setiap kita harus berkata-kata baik. Amin. Ini kehendak Tuhan atas kita. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Bagaimana supaya kita, apa yang dimaksud dengan berperilaku baik? Ingat saudara, kehidupan yang baik tidak dapat dipisahkan dari hubungan-hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik hanya dapat terjadi kalau setiap kita berperilaku baik dan berkata-kata baik. Mari kita melihat, saudara, bagaimana kita berbuat baik atau berperilaku baik, saudara. Coba kita baca lagi ayat yang ke-11 dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, saudara. Perhatikan kata-kata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, kata-kata menjauhi yang jahat ini, saudara, ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau berperilaku baik, maka kita harus menjauhi yang jahat. Mau tidak mau, seseorang yang tidak menjauhi yang jahat, dia tidak akan dapat berbuat baik. Hanya dengan menjauhi yang jahat, kita dapat melakukan perbuatan baik. Kita dapat berperilaku baik. Kata-kata harus menjauhi yang jahat itu menunjukkan adanya kecenderungan dari diri kita untuk melakukan kejahatan. Ini akibat dosa, saudara. Setiap orang ini punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Untuk berperilaku yang tidak baik. Semua orang, termasuk saya, saudara dan saya. Coba anak-anak kita, gak ada yang ngajarin untuk nakal, gak ada yang ngajarin untuk berkata-kata kasar, tapi kenyataannya ada kecenderungan untuk itu. Kadang tanpa kita duga, anak-anak yang masih kecil, dia bisa melakukan hal yang sangat buruk. Karena memang ada kecenderungan untuk kita berbuat jahat. Nah, kita harus menjauhi yang jahat itu.
Kalau mau berbuat baik dan mendapatkan hubungan yang baik dan memiliki kehidupan yang baik, jauhi kejahatan. Karena setiap orang punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Makanya jangan suka mencobai orang. Tidak apa-apa. Orang itu digoda ya diem aja. Tunggu dulu kalau pas lagi gak moodnya ya. Bisa jadi rame saudara. Amin. Makanya jangan sok kuat, sok hebat tanpa berjaga-jaga. Semua kita punya kecenderungan untuk itu. Saudara, kalau kita memperhatikan kata jahat di sini, saudara. Jahat di sini menunjuk kepada sikap egois. Karena berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Orang yang egois itu orang yang jahat. Kenapa? Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Karena semuanya untuk dirinya sendiri. Orang yang jahat, orang yang egois ini dia akan mengabaikan Tuhan dan mengabaikan sesama. Yang penting saya. Orang lapar silakan, yang penting saya kenyang. Orang rugi silakan, yang penting saya untung. Orang mati silakan, yang penting saya hidup. Orang yang egois dia memperdulikan orang lain kalau orang lain itu bermanfaat untuk dirinya. Kalau lagi butuh dicari saudara. Kalau nggak butuh diingat pun tidak. Jangan egois. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Karena orang yang egois mementingkan diri sendiri, dia akan mengabaikan Tuhan, dia mengabaikan sesamanya. Suami yang egois gak peduli istrinya, sudah gak peduli anak-anaknya. Yang penting dia senang. Uang belanja dikurangi supaya beli Brompton. Mungkin begitu, ini sepeda lagi laris ini. Ya. Grup setnya diganti yang mahal-mahal, anaknya uang sekolahnya gak dibayar. Wheel setnya diganti, persembahan gak ngasih, kan begitu. Mengabaikan Tuhan, mengabaikan sesamanya, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Memang kecuali kalau dia bermanfaat, dicari, diperhatikan, karena dia menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan. Dan inilah dosa Adam dan Hawa yang diturunkan kepada kita. Kenapa Hawa mengulurkan tangannya kepada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Sebab dia egois. Dia dia mengabaikan Allah, dia mengabaikan firman Allah. Dia mengabaikan rencana Allah, dia mementingkan dirinya sendiri, dia ingin menjadi seperti Allah. Itu yang terjadi dengan kejahatan-kejahatan dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain, saudara. Dan yang harus kita pahami, orang yang percaya tidak serta-merta dia tidak egois. Pendeta juga tidak serta-merta tidak egois, saudara. Banyak anak tua yang egois juga, banyak pendeta yang egois. Makanya kalau saya egois tolong ditegur, dinasihati. Amin. Nah kalau Bapak Ibu egois, saya menegur, saya menasihati, saling menasihati. Karena orang yang egois tidak akan pernah dapat memiliki hubungan yang baik. Dan orang yang tidak punya hubungan yang baik tidak dapat memiliki hidup yang baik. Makanya tinggalkan kejahatan, jauhi kejahatan, tinggalkan sifat egois dan kejarlah perdamaian. Kalau ada konflik, ada masalah, milikilah inisiatif untuk mendekati, mengharapkan perdamaian, mengharapkan sesuatu yang baik. Kalau perlu kita merendahkan diri, minta maaf terlebih dahulu, mengejar perdamaian. Dengan cara seperti itu, hubungan akan dipulihkan dan kehidupan yang baik akan didapatkan. Jangan cari menangnya sendiri. Belajar mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan-hubungan. Kalau orang sudah tidak ada inisiatif untuk mengalah, untuk memperbaiki hubungan, maka tidak akan terjadi pemulihan hubungan dan hidup tidak akan pernah menjadi baik. Mari kita belajar bersama-sama meninggalkan kejahatan. Amin. Menjauhi sifat egois dan mengejar perdamaian. Apalagi di masa-masa sukar ini, saudara. Jangan hanya mementingkan diri sendiri.
Tapi mari kita mari kita memperhatikan Tuhan dan sesama kita. Kemudian saudara, perbuatan yang baik itu ditentukan oleh sikap yang baik. Apa sikap yang perlu kita kembangkan untuk kita dapat dapat melakukan hal-hal yang baik sehingga kita memiliki hubungan yang baik. Saudara, sikap ini harus dipelihara. Kalau tidak bisa saudara. Saya membaca lagi ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sikap ini yang perlu ada dalam kehidupan kita kalau kita mau berbuat baik. Orang yang enggak punya sikap ini enggak dapat berbuat baik. Dan kalau dia tidak dapat berbuat baik, dia enggak akan dapat memiliki hubungan yang baik. Dan hidupnya enggak akan pernah menjadi baik. Saudara, kita harus menjadi orang yang bisa seia sekata. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai harmoni. Seia sekata itu maksudnya harmonis, saudara. Seorang yang harmonis tidak berarti dia selalu setuju dengan pendapat orang, tetapi dia selalu mengupayakan kebersamaan. Dia selalu mengupayakan perdamaian, mengupayakan persekutuan. Ada yang benar-benar cocok suami istri sampai sekarang. Kita punya pikiran yang berbeda. Kita punya perasaan yang tidak sama. Tapi kita harus belajar untuk seia sekata, menjadi harmonis dengan orang lain. Ada perbedaan tetapi kita mengupayakan kebersamaan, persatuan, harmonis, hidup bersama-sama. Artinya apa? Kita menghargai pikiran orang lain, menghargai keinginan orang lain, tidak menghakimi orang lain dengan cara yang keliru, sekalipun mungkin kita tidak setuju dengan dia. Dengan kata lain, kita tidak memaksakan kemauan kita sendiri, tidak memaksakan cara kita sendiri, tidak memaksakan pikiran kita sendiri. Ini perlu dilakukan. Wah, kalau orang yang suka memaksakan kemauannya sendiri, caranya, keinginannya, pikirannya, nggak akan pernah seia sekata. Saudara, ada hal-hal yang dapat kita toleransi, tapi ada hal yang tidak. Kebenaran itu ada yang sifatnya absolut, ada yang tidak absolut, ada yang esensi, ada yang tidak esensi. Amin, saudara. Beriman kepada Yesus itu absolut kalau mau selamat. Kita nggak bisa membiarkan orang yang kita kasih tidak percaya Yesus. Tapi soal bagaimana cara berbuat baik itu bisa berbeda. Kita tidak saling memaksakan diri, memaksakan kehendak. Ya, wanita itu berambut panjang itu baik. Tapi entahkah panjangnya keriting atau dipapan sampai lurus seperti paku itu juga relatif, saudara, ya kan? Kan begitu. Kita bisa menjadi tim yang solid. Memberi kesempatan untuk berbeda. Saya menghargai pikiran orang lain menghargai pikiran saya. Saya senang diskusi di grup sekalian. Kadang kita tidak sama, kadang kita tidak sepikiran, tidak sepaham, tapi kita tidak menghakimi, tidak memaksa kehendak kita. Menerima orang apa adanya seperti Yesus menerima kita. Memandang orang sebagai orang yang sedang bertumbuh. Sehingga kita tidak menjudge, oh dia begitu jelek, oh tidak, dia sedang bertumbuh. Dia sedang berusaha untuk paham, dia sedang berusaha untuk mengerti. Makanya kadang saya dianggap orangnya lemah. Kok Om Doni kok biarkan, kok Om Doni enggak begini, enggak begitu. Tunggu. Saya menunggu orang itu berubah. Saya memberi waktu dia berubah. Seperti Yesus memberi waktu kita untuk berubah. Amin, saudara.
Dia bekerja dengan kita yang tidak sempurna. Itu adalah orang-orang yang seia sekata. Makanya saudara, satu-satunya cara untuk kita bisa seia sekata, kalau kita menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan firman Tuhan, kalau kita belajar sama-sama taat pada firman Tuhan. Hubungan suami istri juga seperti itu. Suami menerima firman, istri menerima firman, belajar mentaati firman, tunduk pada firman. Kita tidak mengalah pada ego kita, tapi sama-sama mentaati firman. Kalau sudah sama-sama mentaati firman, pasti seia sekata. Kalau seandainya belum, toleransi. Kalau itu memang tidak absolut. Kita bisa mengerti mana yang harus dan mana yang bisa kita terima. Kadang orang nuntut, Om Doni kok tidak tegas? Tunggu, orang itu pertumbuhannya beda-beda. Kalau Tuhan tegas sama kita seperti kepada Ananias dan Safira, semua kita mati, saudara. Haleluya. Harus belajar untuk membangun keharmonisan. Kemudian apa? Seperasaan, bersimpati. Orang yang seperasaan artinya apa? Dia dipengaruhi oleh perasaan yang sama. Simpatik itu dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, mengerti perasaan orang lain dalam situasi dan kondisinya. Dan saya bersyukur Yesus Kristus, dia adalah orang yang seperasaan. Dia dapat bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 coba kita lihat. Ini Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Seperasaan, saudara. Dapat merasakan kelemahan-kelemahan orang lain juga. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang-orang yang menangis. Dapat merasakan penderitaan orang lain, menyentuh emosi kita. Orang lagi nangis-nangis, gitu aja nangis. Iya kamu. Cengeng lu. Ini seni hidup yang harus diperjuangkan, saudara. Peka terhadap perasaan orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan emosi, saudara. Dengan memperhitungkan perasaan orang lain, kita dapat memiliki hubungan yang baik. Amin. Amin. Oh, ini orang ini bisa ngerti saya, menghargai perasaan saya, tidak menjudge saya dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa. Kadang kenapa orang tua bisa menyakiti hati anak dan sebaliknya? Karena orang tua tidak mengerti perasaan, tidak memahami perasaan. Tidak dapat mengerti pada posisinya. Kadang saya juga pengen sedikit melankolis. Aduh kok gini ya, pendeta cengeng. Saya sakit hati juga gitu mungkin. Kemudian mengasihi saudara-saudara. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Ini berbicara mengenai kasih persaudaraan. Bahasa Yunaninya Philadelphia. Digunakan kata Philadelphia ini adalah cinta persaudaraan. Saudara, kita akan dapat berbuat baik kalau kita menerima seorang akan lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita ini saudara, satu tubuh Kristus. Namun demikian kita juga harus bersaudara dengan semua orang sebab kita ini sepersaudaraan sebagai manusia. Sesama manusia. Mengasihi saudara-saudara seiman dan saudara-saudara yang lain. Semua orang. Hanya dengan kasih persaudaraan yang seperti ini kita bisa melakukan yang baik. Saudara gak akan jahat kepada saudaranya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, begitu kalau pidato perjuangan. Saudara seiman. Kalau saudara nggak punya kasih persaudaraan, kita nggak bisa berbuat baik. Semua orang saudara kita, saudara seiman, saudara sesama manusia.
Dan dengan bersaudara kita punya kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka itu. Amin. Ini yang perlu kita kerjakan. Kemudian penyayang, saudara. Ya, penyayang. Penyayang itu terjemahan lainnya itu baik hati. Lembut hati. Penuh kasih sayang. Wah, orang yang penyayang ini dibutuhkan. Tapi jangan sampai menyayangi kucing dan anjingnya tapi gak menyayangi keluarganya. Lebih sayang kucing daripada keluarganya. Nah, itu yang gawat, saudara. Penyayang binatang tapi bukan penyayang manusia. Penyayang, baik hati, memiliki perasaan batin yang dalam dan kepedulian yang tulus kepada sesama kita. Suami benar-benar sayang, perasaan batin. Jadi cintanya itu tulus. Ada lagu lama itu lagu, tapi bukan lagu gereja. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Romantis ya. Telah bersemi karenamu. Anak Tuhan cintanya harus tulus, saudara. Bukan cinta karena ada udang di balik rempeyek. Baik tapi ingin yang dicari, tidak tulus mengasihi. Ini penting. Orang itu harus merasakan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka, memelihara mereka dengan setulus-tulusnya. Hanya orang yang penyayang yang akan dapat melakukan kebaikan kepada sesamanya. Kenapa? Rendah hati, enggak sombong, saudara. Tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, tapi rendah hati seperti Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan bahkan rela mati taat mati di atas kayu salib. Karena apa? Kerendahan hati. Dia nggak berkata, loh aku ini Allah, aku setara dengan Allah. Kenapa aku harus menjadi manusia? Hanya orang yang rendah hati yang bisa mendekati sesamanya, menyatakan kepedulian kepada sesamanya. Makanya jangan sampai ada blok-blokan di dalam gereja ya. Oh ini kelompok A, kelompok B, kelompok C yang A ngumpul dengan kelompok A ini yang selevel. Kelompok B kumpul dengan kelompok B ini selevel, ini enggak level dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Hanya orang-orang yang rendah hati. Ya, kalau duduk milih, oh ini bukan sak kelas ini. Sekalipun ini diatur per daerah, emang ngumpul di pojok, Wirolegi di depan, Kaliwates di tengah, enggak, saudara, kita campur baur. Karena yang Kaliwates merasa lebih hebat dari Wirolegi, mungkin begitu. Hanya orang rendah hati yang dapat berbuat baik. Amin, saudara. Ini yang penting bagi kita. Mari, saudara. Kehidupan yang baik dihasilkan dari hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik kalau kita melakukan yang baik. Kita melakukan yang baik dengan menjauhi yang jahat, tidak egois, dan membangun karakteristik yang baik. Jadilah orang-orang yang harmonis, seia sekata, simpatik, yang memiliki kasih persaudaraan, yang penyayang dan rendah hati. Maka ketika engkau berbuat baik, engkau akan memiliki hubungan yang baik. Dan hidupmu akan menjadi baik. Amin. Yang kedua, saudara. Kehidupan yang baik selalu dihasilkan dari hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik selain dari perbuatan yang baik, itu dari perkataan yang baik. Ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara,
Saya mau katakan bahwa tindakan-tindakan baik kita itu harus didukung dengan perkataan yang baik. Kita tidak bisa memberi tetapi mulut kita menghina, saudara. Tidak mungkin itu. Seseorang tidak dapat dikatakan sepenuhnya melakukan yang baik tapi kalau perkataannya tidak baik. Ya. Kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus memberkati. Mungkin prinsip ini bertentangan dengan prinsip dunia, tetapi ini prinsip Allah yang dinyatakan kepada kita. Sekali lagi bibir kita, perkataan kita harus mendukung perbuatan baik kita. Kalau kita ingin memiliki hubungan yang baik, dan pada akhirnya memiliki kehidupan yang baik, bibir kita, perkataan kita, ucapan-ucapan kita harus mendukung perbuatan baik kita. Saudara, perhatikan saudara, bahwa yang pertama-tama kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Jangan kita mengatakan sesuatu yang jahat, menghina, merendahkan, melecehkan. Ya, seringkali tanpa sadar kita ini melecehkan orang karena keadaan, mungkin karena bentuk fisiknya, mungkin karena model rambutnya, gaya pakaiannya, atau kondisi hidupnya. Tak jarang kita ini melakukan kejahatan secara verbal, saudara. Ya, ini menjadi perhatian bagi kita. Jangan membalas yang jahat dengan jahat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau orang menghina kita, katakan saja yang baik. Kalau orang mengatakan yang kasar, katakan saja yang baik. Jangan ditambahi kata-kata kasar orang itu dengan kata-kata kasar kita. Bahkan Yesus berkata, kutuklah orang yang mengutuk kamu dan doakan orang yang menganiaya kamu. Amin Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 28. Supaya kita ada referensinya. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin Bapak Ibu. Berkata-kata baik artinya tidak membalas kata-kata jahat dengan kata-kata jahat. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi kita harus memberkati. Kita harus mendoakan orang-orang yang melakukan itu. Kemudian saudara, baik dalam perkataan artinya apa? Tidak menipu, saudara. Ya, Petrus katakan tidak menipu. Menjaga bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Orang seringkali mengeluarkan kata-kata untuk menjerat seseorang sehingga dia memiliki pikiran yang keliru, pikiran yang disesatkan, tertipu. Saudara, semua yang bersifat menipu, kata-kata yang menipu itu menghalangi komunikasi yang baik dan itu merusak hubungan yang baik. Kalau orang sudah menipu, sudah berkata bohong, tidak jujur, saudara, itu merusak kehidupan yang baik. Kadang kita ini membuat cerita supaya orang punya perspektif terhadap kita seperti yang kita inginkan. Tidak seperti fakta yang sebenarnya. Atau kadang kita menyembunyikan sesuatu supaya orang memiliki penilaian tertentu atas kita.
Memang kadang-kadang sulit kita mengatakan keadaan yang sesungguhnya tatkala ada orang yang sakit kemudian sekarat. Ini saya ini bagaimana? Tapi tetap mengatakan yang benar itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kata Tuhan Yesus, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau orang mau memiliki hidup, mau berbuat baik, kata-katanya harus baik. Artinya apa? Tidak membalas caci maki dengan caci maki, yang jahat dengan yang jahat. Yang kedua adalah bahwa kita tidak menipu. Kata-kata kita itu yang jujur, yang benar, yang apa adanya. Tidak membelokkan fakta. Kadang kita ini terlatih saudara ya untuk membela diri supaya orang memiliki gambaran diri yang baik tentang diri kita, padahal tidak sebegitunya kita dengan memberikan kata-kata supaya orang memiliki penilaian yang seperti yang kita inginkan. Penipuan merusak hubungan. Saudara, sekalipun pahit, lebih baik kita mengatakan apa yang benar. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena hanya orang yang berkata jujur yang dapat melakukan yang baik, yang dapat berbuat baik, berkata baik, memiliki hubungan yang baik, dan pada akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang baik. Yang berikutnya, saudara, perkataan yang baik maksudnya apa? Adalah perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Saudara, kita harus bicara yang baik kepada orang lain dan kita harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kata Yakobus, dari satu mata air tidak mungkin keluar air asin dan air tawar sekaligus. Dari mulut orang benar tidak mungkin keluar kutuk dan keluar berkat. Perkataan anak Tuhan untuk melakukan hal yang baik, untuk berkata-kata baik, untuk memiliki hubungan yang baik dan hidup yang baik. Mari kita mengatakan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita berkata-kata baik dengan orang lain dan kita mengatakan yang baik untuk orang lain, memberi berkat. Coba dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, artinya apa? Kita mengatakan kebenaran. Hanya orang yang berpegang pada kebenaran, yang mengatakan kebenaran, dan yang berkata-kata dalam kasih. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih ke arah Kristus. Adalah kita mengatakan yang benar. Berdasarkan kasih. Orang akan berkata-kata baik kalau dia kata-katanya memberkati. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 juga dikatakan seperti ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, jika kita menerapkan ini di rumah saudara ya. Satu keluarga menjauhi yang jahat. Satu keluarga menjadi orang yang penyayang, yang rendah hati, seia sekata, mengasihi. Waduh saudara, hidup pasti penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita pasti baik. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, saudara. Kita tidak menipu, tidak berbohong. Kita memberkati. Maka tidak perlu konselor kita. Haleluya. Coba pikirkan selama 1 minggu ini. Sudahkah kita berbuat baik? Sungguhkah kita menjauhi yang jahat?
Sungguhkah kita mau menjadi orang yang suka hidup harmonis, yang simpati, yang penyayang, yang rendah hati, yang mengasihi? Bagaimana dengan seminggu ini? Apakah kita diam ketika orang mengatakan yang jahat, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, yang kotor dengan yang kotor, perkataan caci maki dan caci maki? Apakah kita tidak menipu, kita berkata jujur? Apakah kita selalu memberkati? Kalau kita melakukan itu, mungkin kita tidak tinggal di lingkungan yang zona hijau. Mungkin kita tidak memiliki banyak barang. Mungkin kita tidak memiliki cukup uang, banyak uang lah. Karena memang masa-masa ini masa-masa yang sukar, semuanya serba sulit. Tapi kalau hubungan harmonis, hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sesama baik, kita pasti menikmati kehidupan yang baik. Amin. Makanya jangan salah berpikir, wah coba kalau aku punya ini aku pasti senang. Enggak, saudara. Rukun dengan Tuhan, dengan sesama. Makanya ada pujian lama itu, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Amin. Hidup kita pasti baik. Mungkin ada yang berpikir, loh Pak Pendeta, gimana? Saya udah ngalah. Saya enggak balas caci maki dengan caci maki. Saya selalu memberkati, saya enggak menipu. Saya juga mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tapi orang memperlakukan saya dengan tidak baik. Siapa yang membela hak saya? Saudara enggak perlu khawatir. Coba kita baca ayat yang ke-12 dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Saudara, tugas kita adalah menyenangkan Tuhan. Tugas kita adalah memuliakan Tuhan, berbuat baik, berkata baik. Selebihnya Tuhan yang akan membela kita. Harapan kita bukan pada manusia, harapan kita pada Tuhan. Kalau engkau melakukan yang baik, mengatakan yang baik, mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mau hidup yang baik? Mari kita membangun hubungan-hubungan yang baik. Mari kita berbuat baik dan berkata-kata baik. Dan jangan putus asa, sebab Tuhan mengasihi orang benar. Dan Dia mendengarkan doa-doa kita. Dan Dia melawan orang yang berbuat jahat. Sama-sama kita berdiri.